Siapa namanya, Pak Ji? Hah? Heru Heru. Dari mana? dari Lampung. Lampung. Pemerintah Hindia Belanda menugaskan Asisten Residen Sukabumi, H.G. Heiting, mengadakan penelitian untuk memindahkan penduduk Jawa keluar Pulau Jawa. Pada tahun 1905, pemerintah menyiapkan koloni pertanian di bagian selatan Sumatera untuk pemukiman baru bagi penduduk Jawa yang bersedia dipindahkan. Setelah melalui berbagai persiapan, pemindahan penduduk pertama berlangsung dalam bulan November 1905. Penduduk yang mengikuti kolonisasi ini berjumlah 155 kepala keluarga dengan tujuan Kedong Tataan di Lampung Selatan. Berkat metode seleksi yang lebih baik serta persiapan lokasi pemukiman, jumlah penduduk yang mengikuti kolonisasi terus meningkat. Tahun 1930, jumlah imigran dari Jawa mencapai 30.000 jiwa. Pemerintah kolonial melancarkan propaganda melalui buku-buku bacaan sekolah, masalah kependudukan, baru diusahakan pemecahannya setelah pengakuan kedaulatan tahun 1950. Pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kali mengirimkan 23 kepala keluarga ke Lampung pada tanggal 12 Desember 1950. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Bakti Transmigrasi. Dalam keadaan darurat, misalnya terjadinya bencana alam, pemerintah mengirimkan penduduk daerah bencana untuk bertransmigrasi, seperti letusan Gunung Merapi dan Gunung Agung pada tahun 1962. Dalam era pembangunan Orde Baru, masalah kependudukan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional jangka panjang. Pelaksanaan transmigrasi diatur dalam garis-garis besar haluan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyebaran penduduk yang seimbang dengan pengembangan sumber daya alam. Penyiapan daerah penerima disempurnakan melalui 2 tahap perencanaan, yaitu perencanaan makro dan mikro. Persiapan daerah penerima bukan saja menyangkut lahan dan perumahan bagi para transmigran, tetapi juga penyiapan prasarana perhubungan, jalan dan fasilitas sosial. Sarana ibadah, pendidikan dan perawatan kesehatan telah disiapkan di lokasi pemukiman. Selama pembangunan jangka panjang tahap pertama, program transmigrasi telah berhasil memindahkan sekitar 1,4 juta kepala keluarga atau 7 juta jiwa dari Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Program transmigrasi ternyata ikut mendorong pertumbuhan daerah penerima. Investasi ikut berkembang, sejalan dengan tumbuhnya daerah-daerah pemukiman baru. Kedatangan tenaga terampil dan produktif dalam jumlah besar langsung ikut memutar kegiatan ekonomi setempat. Pengiriman transmigran disesuaikan dengan kondisi daerah penerimaan. Sepanjang pantai timur Sumatera, Kalimantan bagian selatan dan barat, serta Sulawesi, dibuka proyek pengembangan lahan pasang surut. Tujuannya ialah untuk mengembangkan daerah berawa-rawa menjadi produktif untuk budidaya pertanian dan perikanan. Transmigrasi daerah pasang surut dipolakan untuk mengembangkan tanaman keras di samping pertanian yang menghasilkan pangan.
Sejak Repelita III, pemerintah juga mendorong keikutsertaan Transmigran Swakarsa. Transmigran Swakarsa terdiri dari anggota keluarga yang menyusul keluarga yang telah berhasil di daerah pemukiman baru. Pembangunan perkebunan besar di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya menampung transmigran dalam sistem perkebunan inti rakyat atau PIR. Para transmigran ini menjadi petani plasma yang mengusahakan tanaman komoditi bagi perkebunan inti yang menampung hasil produksinya. Sejak Pelita keempat, transmigrasi juga diintegrasikan dengan pembangunan industri hasil hutan serta hutan tanaman industri khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Pada tahun 1973, pemerintah mulai membangun jalan raya lintas Sumatera yang diresmikan pada tahun 1976. Namun kelancaran perhubungan darat antara dua pulau ini juga mengakibatkan arus balik penduduk Sumatera ke Pulau Jawa, khususnya di kota-kota besar. Kota-kota besar di Jawa dengan kehidupan malam yang gemerlapan tetap menarik para pendatang dari luar. Lahan-lahan yang luas di daerah menawarkan kemakmuran, namun harus ditebus dengan kerja keras dan cucuran keringat. Kota besar tidak selalu menawarkan kesenangan. Di sini terdapat kelompok masyarakat yang menghidupi dirinya dari sisa-sisa kelompok masyarakat lain yang lebih mampu. Keadilan sosial yang kita cita-citakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak akan pernah tercapai jika lingkaran ini tidak kita putuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, biasa ini saya lagi main ke rumah teman saya ya, di dekat rumah saya juga ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama saya ya di hari ini. Kalau di sini pagi ya, jam 9-an mungkin sekarang. Jam berapa ini? Ini kayak gini ya, anak-anak lagi sarapan. Itu namanya Pak Haji apa sih itu? Tamis ya, namanya Pak Haji? Hah? Heru. Dari mana? Dari Lampung. Lampung. Udah lama di sini? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Oh, kok baru itu Pak Haji? Ya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, cager. Lagi apa ini, biasa lagi sarapan Pak Haji ya? Lagi nyantai sarapan. Nanya. Oh ini satu lagi Pak Haji, siapa namanya? Ini ya teman saya waktu suka nongkrong di masjid ini. Ini mah apa ya? Wah ini orang ini selalu hadir di masjid juga. Imamnya lah kuat itu, imannya. Pak Haji siapa namanya? Khalid Jabaron. Jabaron dari mana? Dari Sport ya Arkonjone. Oh sama itu ya. Itu bahasa Inggris saya gak ngerti itu. Kok bahasa apa itu? Bahasa Inggris bukan itu? Kayak bahasa itu apa? Mandarin. Podo karo koncone. Itu udah lama di sini Pak Haji? Podo ya. Apa itu podo itu, Mas? Bahasa Mandarin. Ya apa itu? Ya sama aja. Oh, sama aja. Sama istri ini berdua sama di sini? Enggak. Anu yang ini. Teko aja ini. Bersama istri katanya suruh tanya sama istri. Enggak. Kita boring itu yang paling dipikirin itu siapa Pak Haji? Pekerjaan. Kok gitu? Renungin kerjaan ngapain? Renungin ya. Kirain inget sama istri gitu di rumah atau anak atau apa gitu. Jiwa pejuang kok nggak gitu, inget sama istri, nggak entah ingat istri. Jadi nggak pernah gitu inget sama anak sama istri gitu Pak Ya Haji? itu sebulan pisan baru. Tanggal muda baru ingat istri anak. Oh. Biasanya kan ngirim duit. Oh pinter ya di orang ini ya, benar. Udah jauh-jauh ngapain? Jiwa pahlawan kok mikirin perang, mikirin istri, ya udah nggak jadi perang. Kalau udah gajian baru. Ya salam ya.
salam takwa aja, ditinggal suami, keluarga, keadaan dalam perantauan itu harus takwa, jangan dibikin tinggal merantau bikin cari sempatan itu wah orang songong gitu. Itu kalau di sini banyak godaannya kalau kerja di sini, saya pengen tahu. Semua itu nggak ada godaan, tergantung dirinya. Godaan ini nggak ada masalah. Saya mulai dari datang ke sini sampai nggak pernah digoda itu nggak ada. Sama cewek gitu ada? Ya pokoknya goda itu kan macam-macam kan. Iya benar. Kadang di bawah bambu ada godaan, di pohon nggak ada, cuma orangnya aja yang cari godaan. Ini orangnya bukan dapat godaan. Jangan ketawa dulu atau kamu. Udah umrah kamu? Hah? Ya gitu. Oke. Pernah mungkin udah pernah pulang atau cuti dulu, pernah belum? Gimana itu, disambut nggak sama keluarga atau apa gitu? Bukan disambut lagi, bukan disambut ya. Namanya aja keluarga. Ya kalau misalnya nggak disambut mah dikirain selingkuh gimana? Oh, nyanyi nggak bisa nyanyi. Coba bisa kan nyanyi itu? Ngelawak nggak bisa ngelawak. Kok kamu itu kan udah mirip artis loh, Bang. Kayak temannya si siapa itu si apa? Lontong, Cak Lontong. Temannya Cak Lontong persis. Iya, ini kayaknya ini kalau dikasih pelawak ini mau ini orangnya. Kalau masa kamu nggak bisa ngelawak? Seperti bolot Pak Bolot. Si Abang Bolot. Iya. Cari uang intinya, kerja di Saudi. Jadi uangnya duluan, kerjanya belakangan. Tapi baik. Alhamdulillah khair. Coba saya pengen tahu cita-citanya ke depannya, pengen apa kamu? Jadi Istri presiden. dua? Jadi presiden saya. Presiden. Pak Haji. Oh, jangan tinggi-tinggi kejatuhan seperti siapa itu? Apa? Mr. Ben nanti jatuh, manusia jatuh dari langit nanti. Kalau Pak Haji pengen jadi apa? Ya saya kalau saya nggak sah cita-cita, jelas dijalankan aja, ngurus keluarga yang baik, istri dengan anak-anaknya yang baik, ingat pada orang tua, itu aja saya. Kalau pengen jadi presiden, kalau nggak ingat sama orang tua, lupa sama istri anaknya, sama juga bohong. Belum jadi presiden aja rambutnya udah habis, apalagi nanti sudah jadi presiden. Oh, janganlah. Tapi nggak tahu ntar gua bisa jadi presiden. Kok itu jadi komar dong, ini jadi presiden. Saya coba pengen tahu kalau buat rakyatnya, kalau jadi presiden atau jadi pemimpin itu harus gimana Pak Haji? Udah pokoknya kayak kue bae lah. Intine. Kayak tuh. Oke teman-teman, gitu aja ya. Mudah-mudahan ini video saya bermanfaat buat kalian ya. Jangan kemana-mana, terus simak video-videonya biar kalian gak ketinggalan video saya baru-barunya. Jangan lupa share dan subscribe dan like ya, tekan lonceng pastinya. Oke, gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.